Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, para penjelajah waktu. Video yang akan kalian saksikan adalah sebuah interpretasi sejarah dan literasi kreatif. Cerita ini kami susun dari berbagai sumber dan tafsir yang beredar, dengan beberapa bagian yang kami sederhanakan dan gambarkan ulang agar lebih menarik secara visual. Ingat ya, visual yang tampil, termasuk karakter dan lokasinya, merupakan ilustrasi sinematik, bukan representasi faktual sepenuhnya. Kami selalu berusaha menyajikan setiap kisah dengan rasa hormat dan keseimbangan, akurasi sejarah. Tentu, sebagai manusia kami tak luput dari keterbatasan, dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Jika kamu menikmati perjalanan kita hari ini, jangan lupa untuk subscribe channel Harta Tahta Cerita dan aktifkan loncengnya. Dengan begitu, kamu tidak akan ketinggalan video-video terbaru penuh makna dari kami. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Mari kita mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya menceritakan kisah para nabi untuk dikenang, tetapi sebagai peringatan bagi umat manusia. Salah satu kisah yang paling tegas, keras, dan penuh pelajaran adalah kisah kaum Lut. Sebuah kaum yang hidup dalam kemakmuran. Sebuah kaum yang memiliki akal dan peradaban. Namun dihancurkan secara total oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dosa besar yang dilakukan terang-terangan, dibanggakan, dan dinormalisasi. Inilah kisah kaum Lut. Kaum Lut tinggal di beberapa kota yang berada di sekitar wilayah Sadum dan Amurah. Wilayah ini subur, ramai, dan menjadi jalur perdagangan penting. Mereka bukan kaum miskin, bukan kaum terbelakang. Namun, mereka memiliki kehidupan sosial yang mapan. Namun, di balik kemajuan itu, tersembunyi kerusakan moral yang sangat parah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Lut alaihi salam, keponakan Nabi Ibrahim alaihi salam, untuk menyeru mereka, untuk kembali kepada fitrah dan tauhid. Nabi Lut menyerukan dengan penuh kesabaran, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, meninggalkan perbuatan keji, menjaga kehormatan dan akhlak. Namun kaum ini justru menentang kebenaran dengan kesombongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dosa kaum Lut sebagai perbuatan yang belum pernah dilakukan oleh umat manapun sebelumnya. Kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah ketika dia berkata kepada kaumnya, apakah kamu mengerjakan perbuatan keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini? Quran Surah Al-A'raf, ayat 80. Mereka melakukan hubungan sesama jenis secara terang-terangan, bahkan dilakukan di tempat umum, dijadikan kebiasaan, dibanggakan, dan dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Lebih parahnya lagi, mereka menolak pernikahan yang halal, mengejek Nabi Lut, dan mengancam akan mengusirnya. Usirlah mereka Lut dan pengikutnya dari negerimu ini. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang menganggap dirinya suci. Quran Surah Al-A'raf, ayat 82. Kaum Lut tidak hanya berbuat dosa, tetapi membenci orang yang mengajak kepada kesucian. Nabi Lut berdakwah dengan penuh kepedihan, dan ia berkata, wahai kaumku, inilah putri-putri negeriku. Mereka lebih suci bagimu untuk dinikahi. Quran Surah Hud, ayat 78. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih membuka jalan halal, meski dosa telah merajalela. Maksudnya, nikahilah perempuan dengan cara yang halal, bukan melakukan perbuatan keji. Namun kaum Lut menjawab dengan angkuh, sungguh, engkau pasti tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan syahwat terhadap putri-putrimu, dan engkau tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami inginkan. Quran Surah Hud, ayat 79. Nabi Lut sangat sedih. Ia seorang nabi, tetapi hampir tidak memiliki pengikut. Ia berdiri sendirian menghadapi kerusakan kaumnya, hingga ia berdoa kepada Allah, ya Tuhanku, tolonglah aku dari kaum yang berbuat kerusakan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Nabi Lut. Beberapa malaikat datang menjelma sebagai pemuda tampan. Ketika kaum Lut mengetahui kedatangan tamu-tamu itu, mereka datang berbondong-bondong dengan niat buruk. Nabi Lut pun sangat ketakutan,
ia tahu betapa rusaknya kaumnya. Mereka para malaikat berkata, "Wahai Lut, sesungguhnya kami adalah para utusan Tuhanmu. Mereka tidak akan dapat mengganggumu, karena mereka akan dibinasakan. Oleh karena itu, pergilah beserta keluargamu pada sebagian malam dini hari, dan jangan ada seorang pun di antara kamu yang menoleh ke belakang, kecuali istrimu. Janganlah kamu ajak pergi karena telah berkhianat. Sesungguhnya dia akan terkena siksaan yang menimpa mereka, dan sesungguhnya saat kehancuran mereka terjadi pada waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat?" Quran Surah Hud, ayat 81. Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya bahwa sebelum mendatangi Nabi Lut, para malaikat memberitahu Nabi Ibrahim bahwa mereka akan membinasakan kaum Lut atas perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berangkat dari rumah Nabi Ibrahim dan datang kepada Nabi Lut yang saat itu sedang berada di suatu tempat miliknya. Saat fajar mulai terlihat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kota mereka dibalikkan. Hujan batu dari tanah yang terbakar. Tidak ada yang selamat kecuali Nabi Lut dan pengikutnya. Maka, ketika keputusan kami datang, kami menjungkir balikannya negeri kaum Lut, dan kami menghujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar secara bertubi-tubi. Quran Surah Hud ayat 82. Kota yang megah berubah menjadi kehancuran total. Kisah ini bukan sekadar cerita masa lalu. Ada pelajaran besar, yaitu 1. Dosa besar yang dinormalisasi akan menghancurkan masyarakat. 2. Lingkungan rusak dapat menyeret siapapun, bahkan keluarga Nabi. 3. Allah Maha Pengasih, tetapi juga Maha Adil. Peringatan Allah selalu datang sebelum azab. Allah tidak menurunkan azab secara tiba-tiba. Kaum Lut diberi waktu, nabi, dan peringatan, tetapi mereka menolak. Kisah kaum Lut adalah cermin bagi umat manusia hingga akhir zaman, bahwa kemajuan tanpa akhlak adalah kehancuran, kebebasan tanpa iman adalah bencana, dan dosa yang dibenarkan akan mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dijaga oleh Allah dari perbuatan yang dimurkainya, dan diberi kekuatan untuk menjaga iman serta akhlak di zaman penuh ujian ini. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.